Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi resep jajanan tradisional. Tapi ini beda dari yang lain ya, karena ini terbuat dari serbuk minuman. Jadi rasanya ini benar-benar ya enak banget dan unik banget ya. Nah, biar kalian tidak penasaran, yuk langsung simak videonya. Siapa tahu ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, langkah pertama kita persiapkan panci atau wadah yang lainnya ya. Lalu kita masukkan gula 2 sendok makan. Ini buat gula cairnya ya. Dan di sini juga ada gula merah sebanyak 200 gram. Setelah itu baru kita tambahkan garam. Nah, untuk garamnya 1/4 sendok teh. Biar aromanya wangi, kita tambahkan daun pandan 1 lembar dan air 150 ml. Oke, ini kita masak ya. Nah, kita masak sampai gulanya larut dan benar-benar mendidih ya. Jangan lupa ini kita aduk-aduk supaya gula merahnya ini cepat larut ya. Nah, setelah mendidih seperti ini, tandanya sudah jadi. Sekarang kita matikan kompornya dan ini kita sisihkan dan kita dinginkan ya. Oke, sambil menunggu gulanya dingin, kita persiapkan kelapa parut ya. Nah, untuk kelapa parutnya cukup 150 gram saja. Dan tambahkan garam sebanyak 1/2 sendok teh. Lalu kita aur-aur ya, supaya garamnya tercampur merata. Oke, setelah itu baru kita tambahkan daun pandan 2 lembar biar aromanya itu wangi ya. Dan ini kita kukus. Nah, kita kukus selama 10 menit ya. Jangan terlalu lama biar warnanya tidak berubah. Oke, kita tunggu. Nah, setelah 10 menit ini sudah matang ya. Dan ini kita sisihkan dan kita dinginkan. Oke, setelah itu baru kita buat bahan adonannya ya. Di sini ada tepung beras sebanyak 150 gram. Tambahkan garam sebanyak 1/2 sendok teh. Nah, untuk serbuk minumannya di sini Cahari menggunakan Nutrisari rasa cincau ya, 2 saset. Nah, kita tuang semuanya. Setelah itu kita aduk-aduk sebentar ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu baru tambahkan santan cair sebanyak 450 ml ya. Ini kita tuang setengahnya terlebih dahulu, lalu kita aduk-aduk supaya tepungnya itu cepat larut ya dan tidak bergerindil. Nah, setelah itu baru kita tuang semua santannya ya. Nah, kita aduk-aduk sebentar. Nah, biar warnanya cakep, kita tambahkan pewarna makanan hitam secukupnya ya. Oke, kita aduk-aduk lagi. Nah, ini sudah tercampur sempurna. Sekarang kita mulai masak ya. Kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini kita aduk-aduk terus ya, supaya tidak mengendap di bawah dan tidak gosong di bawah ya. Ini benar-benar harus kalian perhatikan supaya nanti hasilnya itu maksimal. Nah, ini sudah mulai bergerindil ya. Nah, ini tandanya sudah hampir matang. Kita aduk-aduk terus pokoknya. Nah, ini sudah mengental dan sudah matang. Kita matikan kompornya. Ini kita aduk-aduk sebentar ya. Ini untuk mempercepat menghilangkan hawa panasnya. Oke, setelah itu ini kita pindahkan ke wadah yang lain dan kita tunggu sampai hangat ya. Nah, setelah hangat seperti ini baru kita masukkan tepung tapioka sebanyak 230 gram.
Oke, ini kita aduk-aduk menggunakan tangan. Kalau kalian mau pakai sarung tangan silahkan ya. Karena Cak Hari di sini sarung tangannya cuman ada satu. Ini dibuat nanti sajalah sarung tangannya ya. Ini kita aduk-aduk menggunakan tangan kosong saja. Yang penting tangannya wajib kita cuci terlebih dahulu ya, sampai bersih. Oke, ini kita uleni. Nah, setelah jadi, dia memang agak lengket ya adonannya, jadi gak usah khawatir. Oke, kita balik dulu. Nah, sekarang biar tidak terlalu lengket, tangan ini kita kasih tepung beras ya. Jadi kita aur-aur di tangan seperti ini. Dan kita ambil adonannya secukupnya saja ya, jangan terlalu besar juga, biar nanti hasilnya itu kelihatan lebih banyak. Mungkin ini kalau ditimbang kurang lebih sekitar 10 atau 9 graman ya. Lalu kita bentuk seperti kue gabus itu ya, seperti ini. Jadi kita membuatnya itu tidak terlalu ribet banget ya, karena cepat kita bentuk. Bentuknya itu cepat pokoknya ya, nggak pakai lama gitu. Nah, kita ulangi semuanya sampai adonannya ini habis ya. Nah, buat kalian yang masih kurang paham, nanti langsung tanya-tanya di kolom komentar ya. Oke. Nah, setelah jadi kita masak ya. Nah, ini sudah kita persiapkan air yang sudah mendidih ya. Nah, ini kita masukkan seperti ini supaya tidak lengket satu sama lain ya. Jadi kita masukkan satu persatu. Nah, ini kita masak setengahnya terlebih dahulu ya, supaya cepat matangnya. Sambil menunggu, ini kita persiapkan piring kosong, lalu kita masukkan parutan kelapa yang sudah kita kukus tadi ya, setengah saja, karena setengahnya buat yang adonan keduanya. Oke, yang belum kita kukus ya, kita kukus, kita masak. Nah, setelah matang ini kelihatan sudah mengambang ya, dan kelihatan lebih besar ya. Jadi ini langsung kita angkat saja. Nah, setelah kita tiriskan, langsung kita masukkan atau kita taruh di atasnya kelapa parut yang sudah kita kukus tadi ya. Nah, seperti ini. Setelah itu baru ini kita aur-aur. Nah, biar kelapa parutnya itu terlumur ke adonan cenil atau apa ini ya, kalau bahasa Jawanya itu kelanting ya. Nah, setelah kita aur-aur seperti ini, langsung ya cara menjualnya kita menggunakan plastik mika ukuran 10x10. Ini kita isi 4 saja ya, karena ini nanti kita jual seharga 1.500-an ya, karena kalau dititipkan itu 1.500, tapi yang menjual itu harganya itu 2.000. Jadi dia yang dititipkan hasilnya itu 500, kita juga hasilnya 500 begitu ya. Nah, jangan lupa kita kasih gula merahnya yang kita buat tadi. Oke. Nah, sekarang ini kita coba ya rasanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas, kenyal-kenyalnya juga dapet, dan aroma pandannya itu benar-benar terasa banget ya, apalagi aroma cincaunya. Benar-benar mantap. Mudah-mudahan resep kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya.